Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masih belajar tentang bunyi bagian yang ketiga, yaitu pemantulan bunyi. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menentukan sudut datang dan sudut pantul. Yang kedua, siswa dapat menentukan bunyi pantul atau bukan bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jika kita berbicara di dalam ruangan kecil, suara yang terdengar akan lebih keras karena jarak sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan. Sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil. Antara bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Yang kedua adalah gaung atau keredam. Gaung atau keredam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Agar dapat menghindari terjadinya gaung pada dinding ruangan yang besar, harus dilengkapi peredam suara. Peredam suara tersebut terbuat dari bahan karet busa, karton tebal, karpet, dan bahan-bahan lain yang bersifat lunak. Biasanya, bahan-bahan tersebut sering kita jumpai di gedung bioskop, studio TV atau radio, aula, dan studio rekaman. Dan yang ketiga adalah gema. Apabila kita berteriak di lereng gunung atau lapangan terbuka, maka kita akan mendengar bunyi pantul yang persis sama seperti bunyi asli dan akan terdengar setelah bunyi asli. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Jadi, gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Hukum pemantulan bunyi yang pertama menyatakan bahwa bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, bidang datar di sini yang dimaksud adalah bidang pantul. Sedangkan garis normal dengan bidang pantul membentuk sudut siku-siku. Bunyi datang arahnya menuju ke bidang pantul, sedangkan bunyi pantul arahnya meninggalkan bidang pantul. Hukum pemantulan bunyi yang kedua menyatakan bahwa besarnya sudut datang lambangnya I sama dengan besarnya sudut pantul lambangnya R, atau bisa ditulis dengan I sama dengan R. Apa yang dimaksud dengan sudut datang? Sudut datang adalah sudut antara bunyi datang dan garis normal. Perhatikan gambarnya. Sudut antara bunyi datang dan garis normal ini disebut dengan sudut datang. Lambangnya adalah I. Sedangkan sudut pantul adalah sudut antara bunyi pantul dan garis normal. Perhatikan gambarnya. Sudut antara bunyi pantul dan garis normal ini disebut dengan sudut pantul. Lambangnya adalah R. Sudut antara bidang pantul dan garis normal sama dengan 90 derajat karena antara bidang pantul dan garis normal membentuk sudut siku-siku sehingga besarnya 90 derajat. Nah, jika diketahui sudut datangnya 30 derajat, maka sudut pantulnya juga 30 derajat karena I sama dengan R. Nah, jika yang ditanyakan berapa sudut antara bidang pantul dan bunyi datang, karena di sini bidang pantul dan garis normal membentuk sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat, maka sudut antara bidang pantul dan bunyi datang sama dengan 90 derajat dikurangi 30 derajat, sama dengan 60 derajat. Sehingga sudut antara bidang pantul dan bunyi pantul juga 60 derajat. Perhatikan peristiwa berikut ini. Seseorang ingin mengukur kedalaman laut dengan cara memancarkan bunyi ultrasonik ke dasar lautan, sehingga bunyi akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Ini adalah contoh peristiwa bunyi pantul. Untuk mengukur jarak, dalam hal ini adalah kedalaman laut, menggunakan rumus S sama dengan V kali T per 2. Adapun keterangan masing-masing lambangnya adalah S adalah lambang dari kedalaman lautan, satuannya meter,
V adalah lambang dari kecepatan gelombang ultrasonik, satuannya meter per sekon, sedangkan T adalah lambang dari waktu tiba gelombang ultrasonik, satuannya sekon. Sekarang perhatikan yang ini. Pada musim hujan, seseorang berteduh di bawah pohon dan mendengar bunyi guntur beberapa detik setelah terjadi kilatan petir yang berbentuk cahaya. Ini adalah salah satu contoh peristiwa bukan bunyi pantul. Pada peristiwa ini, posisi sumber bunyi berada di atas, sedangkan posisi pendengar berada di bawah. Untuk menghitung jarak sumber bunyi ke pendengar menggunakan rumus S sama dengan V kali T. S merupakan lambang dari jarak sumber bunyi ke pendengar, satuannya meter. V merupakan lambang dari kecepatan gelombang bunyi, satuannya meter per sekon. Sedangkan T adalah lambang dari waktu yang ditempuh, satuannya sekon. Contoh soal yang pertama. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar air laut. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 sekon. Jika cepat rambat bunyi dalam air adalah 1800 meter per sekon, maka kedalaman laut di tempat itu adalah berapa meter? Kita pahami soalnya. Di sini ada 12 sekon. 12 sekon ini adalah waktunya. Waktu lambangnya adalah T. Jadi T sama dengan 12 sekon. Selain waktu, di sini ada 1800 meter per sekon. 1800 meter per sekon ini adalah cepat rambat bunyinya. Cepat rambat bunyi lambangnya adalah V. Jadi V sama dengan 1800 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kedalaman laut. Lambangnya adalah S. Sekarang kita jawab. Nah, peristiwa ini apakah bunyi pantul ataukah bukan bunyi pantul? Yang ditanyakan adalah kedalaman laut, sehingga peristiwa ini merupakan bunyi pantul. Kita tulis dulu rumusnya. S sama dengan V kali T per 2. Sehingga S sama dengan V-nya 1800 meter per sekon kali 12 sekon per 2. 1800 kali 12 sama dengan 21.600 meter dibagi 2 sama dengan 10.800 meter. Yang kedua, saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 320 meter per sekon, tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Nah, di sini ada 1,5 detik. 1,5 detik ini adalah waktunya. T sama dengan 1,5 detik. Nah, selain waktunya, yang diketahui adalah cepat rambat bunyi di udara 320 meter per sekon. Cepat rambat bunyi lambangnya adalah V. Jadi V sama dengan 320 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah jarak sumber petir dari anak tersebut. Lambangnya adalah S. Nah, untuk soal nomor 2, ini adalah peristiwa bukan bunyi pantul. Sehingga rumus yang dipakai adalah S sama dengan V kali T, sehingga S sama dengan V-nya 320 meter per sekon kali 1,5 sekon. 320 kali 1,5 sama dengan 480 meter. Oke, terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.